Pernahkah kalian membayangkan saat tubuh sudah menjadi arang, nafas sudah di ujung kerongkongan, dan api fitnah membakar habis setiap inci kulitmu? Namun maut justru enggan menjemput. Inilah kisah Jaka Arang, rakyat jelata yang dihancurkan oleh kezaliman, namun dibangkitkan kembali oleh karomah sang penjaga tanah Jawa, Sunan Kalijaga. Sebuah perjalanan tentang penderitaan yang berubah menjadi kesaktian, dan api amarah yang menjelma menjadi cahaya suci. Sebelum kita masuk ke dalam gerbang ceritanya, saya berdoa bagi siapapun yang sudah mengklik video ini, semoga Allah melimpahkan rezeki yang mengalir deras tak terputus, mengangkat segala penyakit, dan mempermudah segala urusan kalian. Jika diaminkan oleh ribuan orang, insya Allah doa ini akan tembus ke langit. Jadi, mari ketik amin di kolom komentar sekarang juga. Dan sebagai bentuk dukungan bagi syiar, kisah-kisah penuh hikmah seperti ini, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Gratis, namun sangat berarti untuk membangun channel ini, agar terus memberikan tontonan yang menggetarkan jiwa. Mari, kita mulai. Kisah sang wali bertangan arang. Di sebuah kaki bukit yang selalu diselimuti kabut tipis, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Ia hanyalah rakyat jelata, seorang pencari kayu bakar yang kulitnya legam terpanggang matahari, dan tangannya kasar oleh kerja paksa. Jaka tidak memiliki apapun di dunia ini, selain kejujuran yang ia jaga melebihi nyawanya sendiri, dan seorang ibu tua yang matanya sudah lamur termakan usia. Namun, di tanah yang dikuasai oleh tangan besi, adipati kikir bernama Wirabumi, kejujuran seringkali menjadi kutukan yang paling mematikan. Pagi itu, suasana pasar Kadipaten mendadak riuh oleh derap kaki kuda dan teriakan prajurit. Sebuah pusaka emas milik Kadipaten dikabarkan hilang dari persemayamannya. Tanpa bukti dan tanpa saksi yang sah, telunjuk berlumur fitnah dari tangan kanan adipati menunjuk ke arah Jaka. Mereka butuh seseorang untuk disalahkan agar kegagalan penjagaan mereka tertutupi. Jaka yang sedang memanggul seikat kayu bakar di sudut pasar, tiba-tiba diseret, dipukul, dan dihempaskan ke tanah yang berdebu. Suara tangisan ibunya pecah membelah keramaian, memohon ampunan sambil memeluk kaki para prajurit yang memakai sepatu laras tinggi. Namun, belas kasihan adalah barang langka di tempat itu. Adipati Wirabumi yang haus akan tontonan kekuasaan memutuskan bahwa hukuman mati biasa tidaklah cukup bagi pencuri pusaka. Ia ingin memberikan sebuah pelajaran yang akan diingat oleh seluruh rakyatnya sampai ke liang lahat. Ia memerintahkan agar sebuah panggung pembakaran didirikan di tengah alun-alun, tepat saat matahari berada di puncak kepala. Siang itu, udara terasa sangat kering dan mencekam. Jaka diikat pada tiang kayu jati yang besar. Di bawah kakinya, tumpukan kayu kering telah disiram minyak. Warga desa berdiri mematung dengan wajah pucat. Ketakutan mereka membeku dalam diam. Jaka menatap langit yang biru bersih. Mulutnya komat kamit merapalkan doa yang ia pelajari secara samar dari bisikan angin. Ia tidak marah, ia hanya merasa sesak karena belum sempat mencium kening ibunya untuk terakhir kali. Satu sulutan, obor jatuh ke tumpukan kayu. Api meledak dengan cepat, menjilat-jilat ujung kaki Jaka yang telanjang. Rasa sakit yang tak terlukiskan mulai menjalar, merobek saraf-saraf kesadarannya. Teriakannya membelah langit, sebuah jeritan yang penuh dengan penderitaan manusia paling dalam. Perlahan, asap hitam mulai membungkus tubuhnya, menelan sosok pemuda itu ke dalam tober yang membara. Penonton memalingkan muka, tidak sanggup melihat pemandangan mengerikan di mana daging manusia mulai menyatu dengan panasnya api. Namun, di tengah kobaran api yang kian beringas, terjadi sesuatu yang di luar nalar manusia. Jaka yang seharusnya sudah menjadi debu dalam hitungan menit, justru merasa jiwanya ditarik ke dalam sebuah ruang hampa yang dingin. Di tengah siksaan panas yang menghanguskan kulitnya hingga menghitam pekat, ia mendengar sebuah suara lembut, namun berwibawa yang bergema di dalam batinnya. Suara itu memerintahkannya untuk tidak membalas api dengan amarah, melainkan dengan kepasrahan yang mutlak. Di kejauhan, di bawah pohon beringin tua yang rindang, berdiri seorang pria bersahaja dengan pakaian yang tidak mencolok. Ia memegang tongkat kayu dan mengenakan penutup kepala yang khas. Matanya yang tajam menatap lurus ke arah tumpukan api yang membakar Jaka.
Pria itu adalah Sunan Kalijaga. Beliau tidak menghentikan api itu dengan mukjizat air, melainkan mengirimkan kekuatan batin untuk menguatkan Sukma Jaka agar tetap bertahan di dalam tungku penyucian tersebut. Api mulai mereda seiring matahari yang mulai tergelincir ke arah barat. Prajurit dan warga mendekat dengan ragu-ragu, mengira mereka akan menemukan tumpukan arang dan tulang belulang yang hancur. Namun, saat asap menipis, sebuah pemandangan mengerikan sekaligus menakjubkan tersaji. Di sana, masih terikat pada tiang yang sudah arang, berdiri sesosok manusia yang tubuhnya benar-benar hangus. Kulitnya tidak lagi berwarna coklat sawo matang, melainkan hitam pekat seperti jelaga yang paling kelam. Jaka masih bernapas. Dadanya naik turun dengan lambat, mengeluarkan uap panas dari setiap embusan napasnya. Matanya perlahan terbuka, menampakkan kilatan cahaya yang tidak lagi tampak seperti manusia biasa. Orang-orang berteriak ketakutan, menganggapnya sebagai iblis atau mayat hidup yang bangkit untuk menuntut balas. Adipati Wirabumi yang melihat hal itu gemetar hebat. Kakinya lemas hingga ia jatuh terduduk dari kursinya. Tepat saat para prajurit hendak menghunuskan tombak karena ketakutan, pria misterius di bawah pohon beringin tadi melangkah maju. Langkah kakinya begitu ringan, hingga debu pun seolah tidak berani beterbangan. Dengan satu isyarat tangan, ia membuat seluruh prajurit terpaku di tempat. Sunan Kalijaga berjalan mendekati Jaka, yang tubuhnya masih mengeluarkan sisa-sisa asap panas. Beliau menyentuh dahi Jaka yang hitam arang dengan lembut. Seketika itu juga, ikatan tali yang menahan tubuh Jaka terputus dengan sendirinya. Jaka jatuh, berlutut di hadapan Sang Sunan. Ia tidak merasakan sakit lagi, melainkan sebuah getaran energi yang luar biasa besar, yang kini bersemayam di dalam tubuhnya yang hangus. Ia telah melewati pintu kematian, dan kembali sebagai sesuatu yang berbeda. Sunan Kalijaga tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung rahasia alam semesta. Beliau berbisik bahwa api telah memakan keduniawiannya, dan kini yang tersisa hanyalah ruh, yang siap ditempa menjadi pelindung bagi mereka yang teraniaya. Di tengah kesunyian alun-alun yang mencekam, Jaka Arang bangkit berdiri. Tubuhnya yang hitam legam, kontras dengan langit senja yang mulai memerah. Inilah awal dari legenda seorang wali yang lahir dari lidah api fitnah. Seorang rakyat jelata yang tubuhnya hangus, namun jiwanya bercahaya, melebihi intan permata. Perjalanan panjang untuk menuntut keadilan spiritual dan membasmi kezaliman di tanah Jawa baru saja dimulai. Malam jatuh dengan berat di hutan pinggiran Kadipaten, menyelimuti pepohonan tua dengan kegelapan yang pekat. Di sebuah gua tersembunyi yang hanya diterangi oleh pendar redup dari tubuh Jaka yang masih mengeluarkan hawa panas. Sunan Kalijaga duduk bersila dengan tenang. Jaka Arang, begitu kini ia disebut, meringkuk di sudut gua dengan napas yang berat dan serak. Setiap kali kulitnya yang menghitam itu bergesekan dengan lantai batu, terdengar suara gemertak seperti arang yang beradu. Rasa sakit fisiknya mungkin telah tawar oleh mukjizat. Namun, batin Jaka sedang bergejolak hebat antara syukurnya karena selamat dan amarah yang masih membara kepada mereka yang telah membakarnya. Sunan Kalijaga tidak mengucapkan sepatah kata pun selama berjam-jam. Beliau membiarkan Jaka bergulat dengan kegelapan di dalam dirinya sendiri. Udara di dalam gua itu perlahan-lahan menjadi semakin panas, bukan karena api, melainkan karena gejolak emosi Jaka yang meluap-luap. Dinding gua mulai retak halus, dan tetesan air dari langit-langit gua menguap sebelum sempat menyentuh tanah. Sang Sunan akhirnya membuka mata, menatap murid barunya itu dengan pandangan yang menembus hingga ke relung jiwa. Beliau berkata dengan suara rendah, namun menggetarkan, bahwa api yang membakar tubuh Jaka kini telah pindah ke dalam jantungnya. Dan jika Jaka tidak bisa menjinakkannya, api itu akan menelan kewarasannya sebelum ia sempat menjadi manusia sejati. Jaka bangkit dengan perlahan. Setiap gerakannya terasa kaku dan berat. Ia menatap telapak tangannya yang kini benar-benar hitam legam, tanpa garis tangan yang tersisa, hanya permukaan kasar yang tampak seperti kayu yang terbakar habis. Ia bertanya kepada sang guru dengan nada penuh keputusasaan, mengapa ia dibiarkan
hidup dalam wujud yang menjijikkan seperti itu. Ia merasa bukan lagi manusia, melainkan monster yang akan ditakuti oleh setiap mata yang memandangnya. Jaka ingin membalas dendam. Ia ingin kembali ke Kadipaten dan membakar habis istana Adipati dengan api yang kini bersemayam di nadinya. Mendengar itu, Sunan Kalijaga hanya tersenyum tipis. Beliau melemparkan sebuah ranting kering ke arah Jaka dan menyuruhnya untuk memegang ranting itu tanpa membuatnya menjadi abu. Jaka mencoba meraihnya dengan hati-hati. Namun tepat saat jemarinya menyentuh kayu itu, sebuah percikan api biru meloncat keluar dan ranting itu seketika musnah menjadi debu di udara. Jaka terperanjat, ia ketakutan dengan kekuatannya sendiri. Sang Sunan menjelaskan bahwa kekuatan tanpa kendali adalah kehancuran, dan pembalasan dendam hanyalah bahan bakar yang akan membuat api di tubuhnya terus membara hingga ia sendiri lenyap tak bersisa. Latihan pertama dimulai bukan dengan olah kanuragan, melainkan dengan meditasi di tengah aliran sungai yang dingin di dalam gua tersebut. Jaka disuruh duduk di bawah kucuran air yang jatuh dari ketinggian. Saat tubuhnya yang panas menyentuh air, suara mendesis yang sangat keras memenuhi ruangan. Uap putih tebal membubung tinggi hingga menutupi pandangan. Jaka berteriak karena sensasi dingin yang menusuk tulang beradu dengan hawa panas yang memancar dari sumsumnya. Ia merasa seolah tubuhnya akan pecah menjadi ribuan kepingan arang. Disinilah kesabaran Jaka diuji pada level yang paling ekstrem. Hari demi hari berlalu dalam siksaan latihan spiritual itu. Jaka mulai belajar untuk tidak mengikuti denyut amarahnya. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali ia teringat wajah Adipati yang tertawa saat ia dibakar, suhu tubuhnya akan naik drastis. Sebaliknya, saat ia mengingat wajah ibunya yang penuh kasih, api di dalam dirinya meredup dan menjadi hangat yang menenangkan. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa rupa fisiknya yang hangus adalah sebuah tabir. Orang akan melihatnya sebagai arang yang tak berharga. Namun, di dalamnya tersimpan inti cahaya yang hanya bisa diasah melalui penderitaan dan keikhlasan. Suatu malam, saat Jaka sedang bermeditasi, gua itu tiba-tiba kedatangan tamu yang tak diundang. Ki Ageng Bongbong, seorang praktisi ilmu hitam yang beraliansi dengan Adipati, telah melacak keberadaan mereka menggunakan sisa energi panas yang dipancarkan Jaka. Ki Ageng muncul dengan tawa meremehkan, menganggap Jaka hanyalah bangkai hidup yang gagal mati. Ia mengeluarkan keris pusaka yang dikelilingi aura hitam pekat dan menyerang Jaka yang masih dalam keadaan bersila. Jaka tetap memejamkan mata, mengikuti instruksi batin dari sang guru untuk tidak bergerak sedikit pun. Saat ujung keris itu hampir menyentuh dada Jaka, sebuah keajaiban terjadi. Kulit arang Jaka tidak tertembus, melainkan keris itu justru mulai melunak dan membara kemerahan, seolah-olah dimasukkan ke dalam tungku pandai besi yang sangat panas. Ki Ageng terbelalak kaget. Tangannya melepuh karena panas yang merambat dari kerisnya sendiri. Jaka perlahan membuka mata, yang kini memancarkan cahaya keemasan yang tenang. Ia tidak menyerang balik dengan pukulan. Ia hanya mengembuskan napas panjang. Udara panas yang keluar dari mulut Jaka membuat Ki Ageng terpental keluar. Gua seolah didorong oleh kekuatan badai api yang tak terlihat. Setelah kejadian itu, Sunan Kalijaga menghampiri Jaka dan menyatakan bahwa tahap pertama tirakatnya telah selesai. Tubuhnya yang hangus bukan lagi kutukan, melainkan perisai sakti yang tak tertembus oleh senjata duniawi apapun. Namun, ujian sesungguhnya baru akan dimulai karena di luar sana rakyat jelata sedang menderita akibat wabah aneh yang disebarkan oleh pengikut Ki Ageng sebagai balasan atas kegagalannya. Jaka Arang kini harus melangkah keluar dari kegelapan gua, membawa tubuh hitamnya ke tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa kesaktian seorang wali tidak dilihat dari rupa yang rupawan, melainkan dari kemanfaatan bagi sesama. Jaka melangkah keluar gua saat fajar menyingsing. Untuk pertama kalinya, ia melihat bayangannya di permukaan air sungai yang tenang. Ia melihat seorang pria yang kulitnya serupa dengan tanah yang dibakar, namun matanya memancarkan kedamaian yang mendalam. Ia siap memulai syiarnya, membawa cahaya di balik kulit arangnya. Perjalanan menuju desa yang sedang dilanda petaka pun dimulai. Membawa harapan baru bagi mereka yang tertindas oleh kezaliman penguasa
dan ilmu hitam. Langkah kaki Jaka Arang terasa berat, namun mantap saat ia menapaki jalanan berdebu menuju desa kelahirannya, yang kini tampak seperti tanah terkutuk. Udara di desa itu tidak lagi segar, melainkan berbau busuk mayat dan amis belerang yang menyengat hidung. Pohon-pohon kelapa merunduk layu, dan sawah-sawah yang dulu hijau kini menguning kering, seolah disedot saripatinya oleh kekuatan jahat. Jaka berjalan dengan jubah lusuh yang menutupi tubuh hitam pekatnya. Namun hawa panas yang samar tetap terpancar dari setiap pori kulit arangnya, membuat debu di bawah kakinya sedikit berasap. Ia berhenti di gerbang desa, menatap pemandangan yang menyayat hati. Warga desa yang dulu menyorakinya saat ia dibakar, kini tergeletak lemas di depan teras rumah mereka masing-masing. Kulit mereka melepuh kebiruan, mata mereka nanar, dan dari mulut mereka keluar cairan hitam yang berbau busuk. Ini bukan wabah biasa, melainkan teluh kiriman Ki Ageng Bongbong yang dendam karena kekalahannya di gua. Jaka merasakan denyut amarah di dadanya kembali bergejolak melihat penderitaan orang-orang ini. Namun ia segera teringat pesan Sunan Kalijaga untuk meredam api dengan keikhlasan. Seorang wanita tua, yang dulu merupakan tetangga Jaka, dan ikut melemparkan kayu ke tumpukan api pembakarannya. Merangkak mendekati kaki Jaka, wanita itu tidak mengenali pemuda di balik jubah hitam itu. Ia hanya memohon air, suaranya parau dan hampir hilang. Jaka berlutut, tangannya yang hitam legam dan kasar perlahan terjulur menyentuh dahi wanita itu. Seketika, warga yang melihat pemandangan itu berteriak ketakutan. Mereka mengira sosok hitam itu adalah utusan maut yang datang untuk menjemput nyawa mereka yang tersisa. Namun, teriakan itu segera berubah menjadi keheningan yang mencekam. Saat telapak tangan Arang Jaka menyentuh kulit wanita itu, sebuah pendar cahaya biru redup muncul. Cairan hitam yang menyumbat tenggorokan wanita itu perlahan tersedot keluar, seolah-olah ditarik oleh magnet raksasa ke dalam telapak tangan Jaka. Tubuh Jaka bergetar hebat. Ia sedang menyerap racun gaib itu ke dalam tubuhnya sendiri. Hawa panas di tubuh Jaka bekerja seperti tungku pemurnian, membakar habis racun teluh itu hingga menjadi uap yang menguap ke udara. Wanita tua itu terbatuk keras, memuntahkan sisa cairan hitam, dan tiba-tiba nafasnya menjadi lega. Rona merah kembali ke wajahnya yang pucat. Keajaiban itu tersebar cepat dari mulut ke mulut. Satu persatu warga desa yang masih memiliki sisa tenaga merangkak menuju Jaka. Mereka yang dulu menghinanya kini bersujud di kakinya, memohon pengampunan dan kesembuhan. Jaka tetap diam seribu bahasa. Ia terus bekerja, menyentuh satu persatu tubuh yang sekarat. Setiap kali ia menyedot racun, tubuh Arangnya semakin panas, hingga jubahnya perlahan-lahan hangus dan rontok, menampakkan sosok aslinya yang hitam mengkilat, seperti baja yang baru ditempa. Di tengah kesibukan Jaka menyelamatkan warga, tiba-tiba angin kencang bertiup membawa tawa yang menggelegar dari atas bukit. Ki Ageng Bongbong muncul kembali, kali ini dengan wujud yang lebih mengerikan. Matanya merah menyala, dan di tangannya ia menggenggam sebuah botol berisi asap hitam pekat. Ia marah melihat mangsanya diselamatkan oleh murid Sunan Kalijaga itu. Ia menuduh Jaka sebagai penyihir sesat yang menggunakan ilmu hitam untuk menipu rakyat. Ki Ageng melemparkan botol itu ke tengah kerumunan, melepaskan ribuan ulat gaib yang siap memakan daging siapapun yang disentuhnya. Warga panik dan berlarian kocar-kacir. Namun Jaka Arang berdiri tegak bagaikan karang di tengah badai. Ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Ia tidak lagi mencoba memadamkan panas di tubuhnya, melainkan membiarkan karomah api penyucian itu meluap keluar. Dari tubuh Arangnya terpancar gelombang panas yang dahsyat, namun anehnya tidak membakar kulit manusia, hanya membakar ulat-ulat gaib dan asap hitam milik Ki Ageng. Udara di desa itu mendadak menjadi sangat terang, seolah ada matahari kedua yang jatuh ke bumi. Ki Ageng Bongbong terbelalak melihat kekuatannya dimentahkan begitu saja. Ia mencoba menyerang Jaka dengan keris pusakanya lagi, namun Jaka hanya menatapnya dengan pandangan penuh belas kasih. Jaka berkata dengan suara yang dalam bahwa api tidak bisa memadamkan api. Hanya air mata pertobatan yang bisa melakukannya. Kalimat itu membuat Ki Ageng merasa dadanya dihantam oleh palu godam gaib. Ia tersungkur, memuntahkan darah hitam, dan menyadari
bahwa ilmu hitamnya tidak ada artinya di hadapan kemurnian jiwa Sang Wali Arang. Menjelang senja, seluruh warga desa telah sembuh. Mereka berkumpul melingkari Jaka, menangis terseduh-seduh memohon maaf atas kejahatan mereka di masa lalu. Jaka hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang terasa hangat di tengah wajahnya yang hangus. Ia tidak merasa jemawa. Ia tahu bahwa ini semua adalah ujian dari sang guru. Namun, kebahagiaan itu terusik saat salah seorang warga mengabarkan bahwa Ibu Jaka telah dibawa paksa oleh prajurit Adipati ke istana Kadipaten untuk dijadikan sandera agar Jaka mau menyerahkan diri. Mendengar kabar itu, langit di atas desa mendadak berubah menjadi gelap dan guntur menggelegar tanpa hujan. Jaka Arang mengepalkan tinjunya, membuat percikan api biru meloncat dari sela-sela jarinya. Kesabarannya kembali diuji pada titik paling kritis. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Ia harus menuju istana Kadipaten, bukan untuk membakar dunia, melainkan untuk menjemput ibunya dan mengakhiri kezaliman Adipati Wirabumi untuk selamanya. Jaka melangkah pergi meninggalkan desa yang telah ia selamatkan, menuju pusat kegelapan yang lebih besar, dengan tekad yang lebih keras dari baja manapun. Langkah kaki Jaka Arang kini tidak lagi meninggalkan debu yang berterbangan, melainkan jejak-jejak hangus yang membekas di atas tanah berbatu menuju gerbang Kadipaten. Langit di atas pusat kekuasaan Adipati Wirabumi itu tampak muram, seolah-olah awan pun enggan menaungi tempat yang penuh dengan kezaliman. Di tangannya, Jaka tidak membawa pedang atau tombak, hanya sebuah tasbih kayu yang diberikan oleh Sunan Kalijaga. Namun wibawa yang terpancar dari tubuh hitamnya sanggup membuat nyali para penjaga gerbang menciut hingga ke titik nadir. Mereka melihat sosok yang seharusnya sudah menjadi abu itu kini berjalan mendekat dengan tenang. Namun di setiap embusan napasnya keluar uap panas yang menggetarkan udara di sekitarnya. Para prajurit Kadipaten segera membentuk barisan pertahanan, mengarahkan ratusan anak panah ke arah dada Jaka. Komandan pasukan berteriak dengan suara gemetar, memerintahkan Jaka untuk berhenti, atau mereka akan menghujani tubuhnya dengan besi panas. Jaka Arang berhenti tepat 10 langkah di depan barisan tombak. Ia mengangkat wajahnya yang legam, menatap lurus ke arah balkon istana di mana Adipati Wirabumi berdiri dengan angkuh, sambil memegangi bahu Ibunda Jaka yang tampak renta dan ketakutan. Adipati itu tertawa mengejek, mengatakan bahwa seekor tikus arang tidak seharusnya mencoba menjadi pahlawan di kandang macan. Tanpa peringatan, hujan anak panah melesat membelah udara, menuju satu titik fokus, yakni jantung Jaka Arang. Suasana mendadak sunyi, hanya terdengar desing ribuan besi yang tajam. Namun, sebelum satu pun anak panah menyentuh kulit hitamnya, Jaka memejamkan mata dan merapalkan sebuah asma yang diajarkan sang guru. Seketika, suhu di sekitar tubuh Jaka meningkat drastis, hingga menciptakan kubah hawa panas yang kasat mata. Anak-anak panah itu mendadak membara merah di udara, dan meleleh menjadi butiran-butiran. Logam cair sebelum sempat melukai sehelai rambut pun di kepala Jaka. Para prajurit jatuh terduduk. Mereka merasa seolah-olah sedang berdiri di depan kawah gunung berapi yang siap meledak. Jaka melangkah maju melewati barisan prajurit yang sudah kehilangan nyali. Setiap kali kakinya menginjak lantai marmer pelataran istana, marmer itu retak dan menghitam. Ia terus berjalan menuju tangga utama. Namun tiba-tiba, jalanannya dihadang oleh Ki Ageng Bongbang yang kini tampil dengan seluruh kekuatan gelapnya. Ki Ageng tidak lagi menggunakan keris, melainkan memanggil roh-roh hitam yang berwujud kabut pekat untuk melilit tubuh Jaka. Kabut itu dingin dan mematikan, berusaha membekukan api di dalam nadi Jaka. Jaka merasakan sendi-sendinya kaku. Es mulai melapisi kulit arangnya, dan untuk sejenak, ia tampak seperti patung hitam yang membeku di tengah terik matahari. Adipati Wirabumi bersorak gembira melihat Jaka tak berkutik. Ia mengeluarkan belati kecil dan mengancam akan menyayat leher Ibu Jaka jika Jaka tidak menyerah sepenuhnya. Di dalam cengkeraman kabut es itu, Jaka mendengar isak tangis ibunya. Rasa sakit itu bukan berasal dari es yang menusuk kulitnya, melainkan dari penderitaan wanita yang telah melahirkannya. Dalam kegelapan batinnya, Jaka kembali teringat wejangan Sunan Kalijaga bahwa kekuatan sejati
bukan terletak pada amarah yang meledak, melainkan pada cinta yang murni. Jaka Arang mulai berzikir dengan suara yang hanya terdengar oleh batinnya sendiri, mengarahkan seluruh panas di tubuhnya, bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi. Tiba-tiba, dari sela-sela kulit hitam Jaka, muncul pendar cahaya biru yang sangat terang. Es yang melilitnya pecah berantakan menjadi uap putih yang menyilaukan mata. Jaka Arang menghentakkan kakinya ke bumi, dan sebuah gelombang kejut hawa murni melesat menghantam Ki Ageng Bongbong hingga penyihir itu terpental menabrak pilar-pilar batu istana sampai hancur. Jaka melompat dengan kecepatan yang tak tertangkap mata manusia, mendarat tepat di atas balkon istana. Adipati Wirabumi yang panik mencoba menusukkan belatinya ke arah Jaka. Namun, belati itu justru patah menjadi dua saat mengenai lengan Jaka yang sekeras baja hitam. Jaka segera meraih ibunya, memeluk tubuh renta itu dengan sangat lembut. Ajaibnya, meskipun tubuh Jaka memancarkan panas yang sanggup melelehkan logam saat menyentuh ibunya, panas itu berubah menjadi kehangatan yang paling nyaman yang pernah dirasakan sang ibu. Rasa takut di wajah ibunda Jaka sirna seketika digantikan oleh air mata keharuan melihat putranya kembali, meski dalam wujud yang tak lagi dikenali dunia. Jaka menatap Adipati Wirabumi yang merangkak ketakutan di sudut balkon. Jaka tidak membunuhnya. Ia hanya menyentuh dahi Adipati itu dengan jari kelingkingnya yang hitam. Seketika, seluruh memori tentang kekejaman yang pernah dilakukan Adipati itu berputar kembali di depan mata sang penguasa, seperti mimpi buruk yang nyata. Adipati itu berteriak histeris, memohon ampunan kepada bayangan-bayangan rakyat yang pernah ia tindas. Jaka Arang berkata bahwa hukuman terbaik bagi orang zalim adalah dipaksa melihat cermin jiwanya sendiri. Dengan tenang, Jaka memanggul ibunya di pundak dan berjalan menuruni tangga istana di tengah ribuan prajurit yang kini bersujud memberikan jalan. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai iblis hangus, melainkan sebagai sosok sakti yang membawa keadilan Tuhan. Namun, di gerbang keluar Kadipaten, Sunan Kalijaga sudah menunggu dengan wajah yang sulit diartikan. Beliau memberi isyarat bahwa perjuangan Jaka belum selesai di sini. Ki Ageng Bongbong yang terluka parah ternyata telah melakukan ritual terakhir yang sangat berbahaya, yaitu menumbalkan jiwanya sendiri untuk membangkitkan siluman kuno dari dasar bumi Kadipaten. Tanah mulai bergetar hebat, dan sebuah retakan besar muncul di tengah kota, mengeluarkan api merah yang berbau busuk. Jaka Arang sadar bahwa ia baru saja menyelamatkan satu nyawa, namun kini ia harus menyelamatkan seluruh negeri dari kehancuran yang ia picu sendiri karena pertempuran gaibnya. Tanah Kadipaten berguncang hebat, seolah-olah sedang dilanda amarah dari perut bumi yang paling dalam. Suara gemuruh itu bukan berasal dari petir di langit, melainkan dari retakan raksasa yang membelah alun-alun tepat di depan istana. Asap merah pekat yang berbau belerang dan darah naik membubung, menutupi sinar matahari hingga siang itu berubah gelap, seperti gerhana yang mencekam. Jaka Arang menurunkan ibunya dengan hati-hati di bawah perlindungan sebuah beringin tua yang akarnya tampak masih kokoh. Di depannya, Sunan Kalijaga berdiri dengan tenang, menatap ke arah lubang hitam yang kini mengeluarkan raungan yang membuat telinga manusia berdenging kesakitan. Dari dalam kegelapan itu, muncul sesosok raksasa yang terbuat dari api hitam dan asap yang memadat. Sebuah perwujudan dendam dari Ki Ageng Bongbong yang telah menjual jiwanya kepada siluman kuno penghuni dasar bumi. Makhluk itu disebut Banaspati Agni, penguasa api liar yang tidak memiliki belas kasihan. Setiap kali kaki raksasa itu menginjak bumi, tanah di sekelilingnya mencair menjadi lava panas. Para prajurit yang tadinya bersujud kini lari kocar-kacar. Namun terlambat, hawa panas dari siluman itu mulai membakar apapun yang berada di dekatnya. Rumah-rumah penduduk mulai terbakar hanya karena hembusan napas sang raksasa. Jaka Arang menatap Sunan Kalijaga, meminta petunjuk apakah ia boleh menggunakan seluruh kekuatannya. Sang Sunan hanya mengangguk pelan sambil berpesan bahwa api hanya bisa ditaklukkan jika ia menemukan pusat kedamaian di tengah kobaran. Jaka melangkah maju, tubuh hitamnya yang pekat mulai bersinar
dengan pendar biru yang semakin tajam. Ia tidak lagi tampak seperti manusia, melainkan seperti sebatang logam suci yang baru saja dicelupkan ke dalam tungku surgawi. Saat Jaka mendekat, Banaspati Agni mengeluarkan suara tertawa yang menggetarkan bangunan kadipaten, menganggap Jaka hanyalah percikan api kecil yang mencoba melawan matahari. Pertempuran itu pecah dengan sangat dahsyat. Banaspati Agni menyemburkan lidah api merah yang menghanguskan pilar-pilar batu istana. Namun Jaka Arang menerjang maju tanpa rasa takut. Ia melompat tinggi, kepalan tangannya yang hitam legam menghantam wajah raksasa itu. Benturan kedua kekuatan api itu menciptakan ledakan cahaya yang membutakan mata siapapun yang melihatnya. Gelombang panas menyapu seluruh kota. Namun anehnya, Jaka Arang menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng untuk menyerap sisa-sisa ledakan agar tidak mengenai pemukiman rakyat. Ia merasa kulit arangnya mulai retak, bukan karena panas luar, tapi karena energi besar di dalam tubuhnya yang terus meluap tanpa henti. Siluman itu kemudian berubah menjadi pusaran api yang mengelilingi Jaka, berusaha membakar habis oksigen di sekitar pemuda itu. Jaka mulai merasa sesak, paru-parunya seperti diisi oleh bara yang menyala. Di dalam pusaran api itu, ia melihat wajah-wajah penuh kebencian dari Ki Ageng Bongbang dan bisikan-bisikan jahat yang menyuruhnya untuk menyerah pada amarah. Jika ia menyerah pada kebenciannya kepada Adipati, maka ia akan menjadi bagian dari siluman itu selamanya. Namun, di tengah siksaan itu, Jaka teringat pada dinginnya air suci dan lembutnya suara Sunan Kalijaga. Ia duduk bersila di tengah-tengah api yang mengamuk, memejamkan mata, dan mulai berzikir dengan sangat dalam. Keajaiban terjadi saat Jaka mencapai puncak ketenangannya. Hawa panas yang memancar dari tubuh Jaka tidak lagi bersifat merusak, melainkan berubah menjadi cahaya putih yang sangat murni. Cahaya itu perlahan-lahan merambat keluar, menyentuh lidah api merah milik siluman, dan mendinginkannya secara perlahan. Banaspati Agni meraung kesakitan karena cahaya murni itu terasa seperti air es yang membekukan eksistensinya. Raksasa itu mencoba mencengkeram Jaka, namun tangannya yang terbuat dari api justru pecah menjadi abu saat bersentuhan dengan aura putih milik Jaka Arang. Seluruh warga yang bersembunyi menyaksikan pemandangan yang tak masuk akal itu. Seorang pemuda yang tubuhnya hangus kini tampak seperti matahari kecil yang sedang menjinakkan naga api. Jaka bangkit dari duduknya. Ia berjalan menembus dinding api tanpa sedikit pun rasa sakit. Ia meraih inti dari siluman itu, sebuah bola cahaya hitam yang merupakan sisa nyawa Ki Ageng Bongbang. Dengan satu genggaman tangan, Jaka meremukkan bola itu hingga hancur. Seketika itu juga, raksasa api tersebut meledak dan lenyap menjadi asap tipis yang tertiup angin, menyisakan keheningan yang luar biasa di seluruh kadipaten. Langit perlahan-lahan mulai cerah kembali. Namun Jaka Arang tampak sangat lemah. Ia berdiri terhuyung-huyung di tengah alun-alun yang hancur. Kulit hitam arangnya mulai mengelupas, namun bukan karena luka, melainkan karena proses transformasi yang lebih dalam. Sunan Kalijaga mendekatinya dan memegang pundaknya, memuji keteguhan hati sang murid yang berhasil mengalahkan amarah di saat yang paling kritis. Namun, sang Sunan memperingatkan bahwa masih ada satu ujian terakhir. Adipati Wirabumi yang telah kehilangan akal sehatnya kini sedang menyulut api di gudang mesiu kadipaten, berniat menghancurkan seluruh kota beserta isinya agar tidak ada yang bisa memiliki kekuasaan itu jika ia tidak memilikinya. Jaka Arang menoleh ke arah gudang mesiu yang sudah mulai mengeluarkan asap hitam. Meskipun tubuhnya sudah diambang batas kemampuan, ia tahu ia tidak bisa membiarkan ribuan nyawa rakyat jelata melayang karena kegilaan satu orang penguasa. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Jaka berlari menuju gudang tersebut. Ia tidak peduli pada nyawanya sendiri. Di sana, di depan pintu gudang, ia melihat Adipati dengan obor yang menyala di tangannya, siap menjatuhkannya ke tumpukan bubuk mesiu yang sangat besar. Jaka harus mengambil keputusan sulit dalam hitungan detik. Keputusan yang mungkin akan mengubah takdirnya selamanya sebagai manusia atau sebagai wali sakti. Udara di sekitar gudang mesiu terasa sangat berat dan bergetar, seolah-olah waktu berjalan melambat di bawah tekanan maut
yang mencekam. Adipati Wirabumi berdiri dengan rambut acak-acakan dan mata yang sudah tidak menampakkan sisa-sisa kemanusiaan. Di tangannya, sebuah obor menyala dengan lidah api yang menjilat-jilat, hanya berjarak beberapa inci dari tumpukan besar bubuk mesiu yang sanggup meratakan seluruh pusat kadipaten. Dalam satu dentuman dahsyat, Jaka Arang tiba di ambang pintu. Dengan nafas yang tersengal, tubuhnya yang hitam legam masih mengeluarkan sisa-sisa asap dari pertempuran sebelumnya, dan kulit arangnya kini tampak retak-retak memperlihatkan pendar cahaya putih dari dalam dagingnya. Adipati itu tertawa melengking, suara yang lahir dari keputusasaan seorang penguasa yang telah kehilangan segalanya. Ia berteriak bahwa jika ia harus jatuh ke neraka, maka ia akan membawa seluruh kota bersamanya agar tidak ada yang bisa menertawakan kehancurannya. Jaka Arang melangkah maju dengan tenang, meskipun setiap langkahnya terasa seperti menginjak duri besi yang panas. Ia memohon kepada Adipati untuk menjatuhkan obor itu demi rakyat yang tidak berdosa, demi anak-anak yang sedang menangis di pelukan ibu mereka di luar sana. Namun, kebencian telah menutup telinga sang penguasa. Dengan satu gerakan cepat yang penuh kegilaan, Adipati Wirabumi menjatuhkan obor itu tepat ke pusat tumpukan mesiu. Dalam sekejap mata, percikan api menyentuh bubuk hitam tersebut. Namun, sebelum ledakan itu sempat menghancurkan segalanya, Jaka Arang melakukan sesuatu yang melampaui logika manusia. Ia tidak lari menyelamatkan diri, melainkan justru menerjang maju dan memeluk seluruh tumpukan mesiu itu dengan tubuhnya. Jaka menarik seluruh hawa panas yang baru saja tersulut masuk ke dalam rongga dadanya sendiri. Ia menjadikan tubuh arangnya sebagai bejana penyerap ledakan. Suara dentuman yang seharusnya memecahkan langit justru tertahan di dalam tubuh Jaka, menciptakan guncangan hebat yang membuat seluruh kerangka bangunan gudang itu bergetar, namun tidak runtuh. Tubuh Jaka Arang mulai bersinar sangat terang hingga menyilaukan mata siapapun yang melihatnya dari kejauhan. Adipati Wirabumi terlempar ke sudut ruangan oleh gelombang kejut yang tertahan itu. Menatap dengan ngeri bagaimana sosok manusia arang itu kini berubah menjadi gumpalan cahaya murni. Jaka merasakan setiap sel tubuhnya hancur dan menyatu kembali dalam panas yang tak terbayangkan. Ia sedang melakukan tirakat tertinggi, yaitu pengorbanan nyawa demi keselamatan sesama. Di tengah siksaan itu, ia melihat bayangan Sunan Kalijaga yang sedang berdiri di kejauhan sambil memutar tasbihnya, mengirimkan doa penguat sukma agar Jaka mampu melewati sakaratul maut yang suci ini. Perlahan-lahan, sisa-sisa mesiu yang mematikan itu berubah menjadi abu dingin di bawah pelukan Jaka. Ledakan besar itu gagal terjadi. Keheningan yang panjang dan menyesakkan kemudian menyelimuti ruangan. Adipati Wirabumi merangkak pergi dalam ketakutan, kehilangan kewarasannya selamanya karena melihat mukjizat yang begitu nyata. Sementara itu, di tengah ruangan, sosok Jaka Arang perlahan-lahan mulai berubah. Lapisan arang hitam yang selama ini membungkus tubuhnya mulai rontok satu persatu, jatuh ke lantai seperti kulit ular yang sudah tua. Di balik kerak hitam yang selama ini menjadi kutukan sekaligus perisainya, muncul sosok manusia baru dengan kulit yang bersih dan wajah yang memancarkan ketenangan luar biasa. Jaka Arang kini bukan lagi pemuda jelata yang hangus. Ia telah lahir kembali. Rambutnya hitam panjang terurai, wajahnya tampak sangat berwibawa namun teduh, dan matanya memancarkan kearifan seorang wali yang telah mencicipi api neraka dunia, namun tetap memilih jalan cinta kasih. Ia bangkit berdiri dengan tubuh yang segar bugar, mengenakan jubah putih yang seolah-olah turun dari langit bersamaan dengan hilangnya asap mesiu. Saat ia melangkah keluar dari gudang tersebut, ribuan rakyat yang tadi gemetar ketakutan kini terdiam membisu. Mereka tidak melihat monster hitam yang mereka takuti, melainkan seorang penolong yang rupa dan suaranya membawa kedamaian di hati mereka. Sunan Kalijaga menghampiri muridnya itu dengan senyuman yang penuh rasa bangga. Beliau berkata bahwa hari ini bukan hanya sebuah kota yang selamat, melainkan sebuah jiwa telah mencapai kesempurnaan. Jaka Arang berlutut di depan gurunya, mencium tangan sang wali sebagai tanda bakti yang tak terhingga. Ibunda Jaka lari mendekat dan memeluk putranya dengan tangis bahagia yang pecah membelah kesunyian. Rakyat desa yang dulu menzaliminya kini bersujud serentak,
bukan karena takut akan kekuatannya, melainkan karena rasa hormat yang mendalam kepada Sang Wali Arang yang kini telah menjadi pelindung spiritual tanah mereka. Kezaliman Adipati Wirabumi pun berakhir. Ia ditemukan linglung di pinggiran hutan. Tidak ingat lagi siapa dirinya. Sebuah hukuman alam bagi mereka yang sombong. Jaka tidak menaruh dendam sedikit pun. Ia justru memerintahkan warga untuk membangun kembali kadipaten dengan azas keadilan dan gotong royong. Ia memilih untuk tinggal di sebuah gubuk sederhana di pinggir sungai, terus menyebarkan ajaran kebaikan dan menolong siapapun yang kesulitan tanpa memandang derajat. Nama Jaka Arang pun abadi dalam tutur rakyat sebagai lambang bahwa kesucian jiwa bisa lahir dari penderitaan yang paling gelap sekalipun. Kisah Jaka Arang ditutup dengan pemandangan senja yang indah, di mana ia berdiri di tepi sungai bersama Sunan Kalijaga. Mereka melihat matahari terbenam dengan warna merah keemasan yang serupa dengan api yang dulu pernah membakarnya. Namun, kini api itu tidak lagi menyakiti. Jaka menyadari bahwa tubuhnya yang pernah hangus adalah cara Tuhan untuk mencuci segala noda duniawi dalam dirinya, agar ia bisa menjadi wadah bagi cahaya yang lebih abadi. Legenda Sang Wali Sakti yang lahir dari api pun dimulai, membawa harapan bagi setiap rakyat jelata bahwa di balik setiap penderitaan selalu ada kemuliaan yang menanti bagi mereka yang sabar dan ikhlas.